belajar bersama mengenai dosis regimen untuk intravena bolus. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana, pemberian, untuk rute administrasi infus intravena ya. Jadi seperti kita sudah bahas kemarin kalau infus, satu dosis diberikan tidak dalam satu waktu tetapi dalam, eee, durasi waktu tertentu, gitu. Misalkan satu dosis diberikan selama misalkan 4 jam atau 6 jam. Nah, untuk intravena bolus, berbeda dengan infus intravena. Untuk intravena bolus, satu dosis diberikan pada satu waktu sehingga, bisa kita, lihat gambarannya pada T ke 0 pada pemberian intravena bolus, seluruh obat sudah masuk ke dalam sistemik ya, karena semua obat seluruh dosis diberikan, langsung, melalui intravena langsung memasuki sirkulasi sistemik. Oke. Suatu obat yang diberikan secara injeksi intravena bolus ya atau IV bolus akan segera masuk dengan cepat dalam sirkulasi sistemik seluruhnya karena satu dosis langsung diberikan di satu waktu. Sehingga laju absorpsi obat dapat diabaikan dalam perhitungan. Karena seluruh obat langsung kita masukkan ke intravena dan dianggap bahwa semua obat ya atau seluruh obat yang diberikan masuk ke peredaran sistemik. Beda dengan, pemberian secara oral, satu dosis diberikan di satu waktu, tetapi obat tersebut harus melalui, tahap yang namanya tahap absorpsi di dalam saluran pencernaan, baik di lambung ataupun di usus. Sehingga diperlukan waktu ketika, pasien itu meminum obat secara peroral, memerlukan waktu obat sampai terserap atau terabsorpsi ke sirkulasi sistemik dan, tidak semua obat ya, tidak 100% obat bisa terabsorpsi ya, maka dari itu ada yang namanya bioavailabilitas pada, eee, rute peroral biasanya tidak 100%, tetapi untuk pemberian intravena bolus ya, obat diberikan di dalam satu waktu dan langsung masuk ke intravena, langsung beredar di sirkulasi sistemik dan dianggap bioavailabilitasnya adalah 1 atau 100% obat dianggap masuk ke dalam sirkulasi sistemik, ya. Obat tersebut kemudian didistribusikan ya karena sudah masuk ke sirkulasi sistemik. Lalu tahap selanjutnya adalah distribusi ke semua jaringan tubuh melalui sirkulasi sistemik dan secara cepat akan mencapai kesetimbangan di dalam tubuh ya, antara masuknya obat dengan eliminasi obat. Nah, ya oke ini gambarannya untuk, kurva pemberian, intravena bolus ya. Ini, konsentrasi plasma dan ini waktu. Ini kurva untuk pemberian IV bolus tunggal ya. Jadi pada waktu ke 0 ya, sorry ini bukan konsentrasi plasma, ini jumlah obat di dalam sirkulasi sistemik atau kita sebut, DB ya. Jadi DB ini adalah obat yang diberikan, eee, ke dalam, intravena, kita injeksikan ke dalam intravena melalui rute IV bolus tersebut. Di waktu ke 0, DB-nya langsung di puncak ya, karena kita anggap bahwa seluruh obat ya, seluruh jumlah obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Maka begitu T ke 0 atau pada saat pemberian, dia langsung memasuki, puncaknya. Nah, jumlah obat yang ada di dalam tubuh ini akan menurun seiring atau sejalan dengan laju eliminasi obat tersebut, ya. Jadi obat masuk
di dalam tubuh, Db lalu didistribusikan, dipengaruhi dengan volume distribusi, lalu, jumlah obatnya mengalami penurunan ya dalam waktu tertentu dipengaruhi oleh laju eliminasi obat tersebut. Nah, ketika pemberian tunggal seperti tadi disampaikan, obat akan mengalami, penurunan, konsentrasi di dalam, tubuh. Sehingga akan sampai pada titik konsentrasi obat di dalam tubuh berada di bawah konsentrasi efektif minimum obat tersebut memberikan efek terapi. Nah, padahal ada obat-obatan tertentu yang, mengharuskan atau, diinginkan konsentrasi di dalam tubuhnya dipertahankan ya, dalam rentang waktu yang cukup lama. Ya, misalkan obat-obat untuk, penyakit kronis ya, yang membutuhkan pengobatan yang cukup lama, sehingga kadar obat di dalam tubuh harus dipertahankan antara konsentrasi efektif minimum dan di bawah konsentrasi toksik minimum. Nah, maka dari itu, diberikanlah dosis intravena secara berganda ya, agar konsentrasi obat di dalam tubuh bisa dipertahankan, pada konsentrasi yang diinginkan untuk memberikan efek terapi pada pasien. Nah ini, obat diberikan dalam dosis ganda akan memperpanjang aktivitas terapeutik atau efek terapeutik, ya. Karena tadi kalau pemberian tunggal saja dia akan, semakin turun konsentrasi obatnya sesuai dengan laju eliminasi obat tersebut. Untuk obat-obatan yang simptomatik mungkin bisa hanya pemberian satu kali dia sudah memberikan efek dan, eee, apa namanya, sudah cukup, untuk pasien untuk menterapi, pasien tersebut. Misalkan analgesik atau antipiretik ya, dengan sekali pemberian sudah memberikan efek, sehingga ketika konsentrasi obat mengalami penurunan, efek itu sudah dirasakan oleh pasien dan kondisi pasien sudah, membaik dengan sekali pemberian obat. Tetapi untuk obat-obat yang memerlukan durasi yang cukup panjang, membutuhkan efek terapi dengan durasi yang cukup panjang, diperlukanlah yang namanya dosis ganda. Dalam hal ini kita akan membicarakan untuk rute administrasi intravena, ya, bolus. Nah, dalam memperhitungkan suatu dosis ganda, konsentrasi plasma yang diinginkan adalah yang, ada dalam rentang terapeutik seperti kemarin kita bahas pada pemberian infus intravena. Ketika kita mendesain, laju infus ya, dosis yang akan diberikan, kita desain, agar konsentrasi, yang dicapai dengan pemberian infus tersebut adalah pada rentang terapeutik. Nah, ini sama untuk pemberian dosis ganda. Kita harus desain, kita harus atur berapa dosisnya, berapa frekuensi pemberiannya, sehingga konsentrasi yang didapatkan dengan dosis dan frekuensi tersebut bisa mencapai rentang terapik yang kita inginkan. Tentunya di antara konsentrasi efektif minimum dan konsentrasi toksik minimum. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, parameter utama yang diatur dalam mengembangkan suatu aturan dosis ganda tentunya agar mencapai konsentrasi plasma dalam rentang terapeutik yang diinginkan, ada dua parameter yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ukuran dosis obat yang diberikan dan yang kedua frekuensi pemberian obat. Nah, pada, pemberian, dosis ganda, ya, ada yang namanya istilah akumulasi obat. Pada pemberian dosis ganda, apakah dosis obat yang berikutnya akan berpengaruh terhadap pemberian dari dosis sebelumnya?
Pada prinsip superposisi diasumsikan bahwa pemberian obat pertama tidak berpengaruh terhadap profil farmakokinetika obat pada pemberian berikutnya. Tentunya dengan beberapa hal yang ditetapkan gitu ya. Nah, termasuk AUC. AUC ini akan sama pada pemberian kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jika ya tadi disampaikan harus pada kondisi yang ditetapkan. Jika dosis dan interval pemberiannya sama atau konstan, ya. Jika dosis dan interval pemberiannya sama, maka bisa kita asumsikan bahwa pemberian dosis ganda itu tidak akan mengubah profil farmakokinetika untuk pemberian obat dosis berikutnya pada pemberian dosis ganda. Nah, prinsip ini berlaku jika obat dieliminasi melalui kinetika orde ke-1 dan profil farmakokinetika obat, yaitu volume distribusi, clearance, dan waktu parunya tidak berubah. Nah, pada keadaan ini ketika obat diberikan dengan dosis dan interval yang konstan ya dan tidak ada perubahan profil farmakokinetika, maka konsentrasi obat di dalam darah akan mencapai keadaan tunak atau steady state ya, sama seperti kemarin kita membicarakan untuk infus intravena. Nah, konsentrasi tunak ini atau steady state ini yang kita desain agar konsentrasi tunak yang dihasilkan berada dalam rentang terapeutik yang memang kita inginkan untuk dicapai pada pasien. Nah, ini kurva pada pemberian IV bolus ganda ya. Jadi tadi untuk tunggal ya, pemberian tunggal kurvanya cukup sebatas ini ya. Akan menurun seiring dengan laju eliminasi. Nah, pada pemberian ganda ketika dia mengalami penurunan ya, dia sudah diberikan dosis berikutnya sehingga konsentrasi obat kembali naik ya. Begitu dosis pemberian kedua sudah mengalami penurunan kembali, dia akan diberikan dosis berikutnya lagi sehingga dihasilkan kurva yang bentuknya seperti ini. Nah, ketika penambahan dosis sudah mencapai konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimal yang tidak berubah, maka kita sebut ini adalah sudah mencapai konsentrasi tunak, ya. Ketika kita ini kan masih ada, kenaikan ya pada pemberian pertama konsentrasi maksimumnya 10 ya, lalu pada pemberian kedua dia naik ya. Naik di sini. Pada pemberian ketiga, dia naik lagi. Pada pemberian keempat, dia masih sedikit naik. Nah, pada pemberian kelima, dia sudah sama konsentrasi maksimumnya dengan pemberian keempat. Nah, kita bisa sebutkan bahwa di sini obat sudah mencapai konsentrasi tunak atau steady state concentration. Nah, faktor yang berpengaruh ya sama seperti tadi, ya takaran obat atau, dosis pemberian obat, jarak pemberian dosis atau di sini kita sebut dengan tau, ya. Tau ya bukan T, jadi berbeda. Tau jarak pemberian dosis, lalu T setengah eliminasi atau laju eliminasi. Nah, CP adalah kadar obat hasil penjumlahan kadar residual obat dari tiap pemberian. Bila tau lebih pendek dari waktu eliminasi, bisa diperkirakan akan terjadi yang namanya akumulasi, ya. Karena sebelum sebelum obat eliminasi seluruhnya kita sudah tambahkan untuk dosis
berikutnya ya. Di sini sebutkan tau atau jarak pemberian dosis lebih pendek daripada waktu eliminasinya, maka akan terjadi akumulasi atau penambahan konsentrasi maksimum dari konsentrasi maksimum sebelumnya, yang tadi di sini, ya. Ketika obat belum tereliminasi seluruhnya, kita sudah berikan dosis berikutnya atau kita sebut tau lebih pendek daripada waktu eliminasi, akan terjadi akumulasi obat, ya, atau konsentrasi obatnya akan meningkat dari pemberian yang pertama tadi. Tetapi bila tahu lebih panjang daripada waktu eliminasinya, jadi sama saja dia sudah, apa namanya, bisa dikatakan tereliminasi seluruhnya, kita baru berikan dosis berikutnya, dia tidak akan terjadi akumulasi. Ya, sama saja kita memberikan, dosis dari awal, lagi. Nah, bila dosis yang sama diberikan berulang dengan frekuensi, konstan, maka, yang tadi sudah kita lihat dari, gambaran kurvanya, kurva kadar plasma versus waktu akan didapat suatu keadaan tunak ya, yang tadi kita lihat bersama di gambar. Ya, jadi akan ada saatnya konsentrasi maksimum dan konsentrasi minimum dari pemberian obat, eee pada waktu tertentu akan tidak mengubah konsentrasi maksimum dan konsentrasi minimum obat ya. Atau di sini, kita sebut fluktuasi antara Cmax dan Cmin. Nah, seperti kita tahu Cmax penting untuk keamanan obat ya, yang kita harapkan, maksudnya di sini ada di bawah konsentrasi toksik minimum ya. Jadi seperti kita tahu obat harus berada pada rentang di atas konsentrasi efektif minimum dan di bawah konsentrasi toksik minimum. Nah, jika Cmax yang dihasilkan sama dengan, Cmax pada pemberian obat yang pertama, maka tidak akan ada akumulasi obat. Tetapi jika Cmax lebih besar daripada, Cmax pada pemberian, yang pertama, maka bisa kita katakan ada suatu akumulasi obat. Ya, seperti tadi gambaran yang, kita lihat. Nah, pada injeksi intravena berulang di sini ada, beberapa, parameter yang bisa kita, perhitungkan. Yang pertama adalah jumlah obat maksimum dalam tubuh setelah suatu injeksi intravena cepat adalah sama dengan dosis obat, ya. Untuk model kompartemen satu terbuka, obat akan dieliminasi menurut kinetika orde ke-1. Jadi ini rumusnya yaitu DB. DB adalah jumlah obat yang tertinggal di dalam tubuh sama dengan dosis awal atau dosis pemberiannya dikalikan epsilon pangkat min K atau tetapan laju eliminasi dikali waktu, ya. Lalu ada juga yang namanya F atau fraksi dosis yang tinggal dalam tubuh dikaitkan dengan tetapan eliminasi dan jarak pemberian dosis atau tau. Nah, untuk bisa mengetahui fraksi dosis yang tertinggal di dalam tubuh, bisa kita cari dengan rumus DB atau tadi jumlah obat yang tertinggal dalam tubuh dibagi dengan dosis pemberian atau dosis awal. Atau sama dengan epsilon pangkat min K kali tau. Nah, ini, perhitungan yang bisa kita, lakukan ya. Mungkin nanti akan, kalian lebih, jelasnya di latihan soal. Ada yang namanya Dmax ya, atau jumlah obat maksimal yang ada di dalam tubuh, lalu ada Dmin atau jumlah obat minimum yang, ada di dalam tubuh. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa akan pada pemberian, pada pemberian intravena bolus ganda,
Tentunya dengan dosis dan frekuensi obat yang konstan akan tercapai kadar obat dalam plasma yang, steady state atau kadar tunak. Nah, dalam kondisi tunak seperti tadi saya sampaikan, CSS max dan CSS min akan konstan dari suatu pemberian dosis ke dosis berikutnya. Nah, CSS max ini harus di bawah dari minimum toxic concentration dan CSS min harus di atas minimum, effective concentration. Nah, konsentrasi rata-rata pada kondisi tunak juga bisa kita perhitungkan dengan rumus ini, yaitu F di sini adalah bioavailabilitas pemberian intravena bolus kita eee, bisa perhitungkan F ini bioavailabilitas pada intravena bolus ada 100% atau 1 ya. Lalu D D0 atau dosis awal atau dosis pada pemberiannya dibagi dengan volume distribusi dikali laju eliminasi dikali tau atau frekuensi pemberiannya. Nah ini, gambaran, untuk menjelaskan fraksi obat yang tertinggal di dalam tubuh dan juga jumlah obat yang tertinggal di dalam tubuh. Jadi begini, pada pemberian dosis intravena bolus ganda, ini misalkan ada, eee, 7, atau 8 kali pemberian. Pada pemberian pertama, jumlah obat di dalam tubuh atau tadi kita, eee sebut dengan DB, pasti 0 karena obat belum diberikan, ya. Lalu ketika kita beri suatu dosis atau D0 atau dosis awal, yaitu 1000 miligram, maka, eee, jumlah obat di dalam tubuh, akan ada 1000 juga, ya, pada pemberian pertama, ya. Nah, seperti tadi saya, perlihatkan gambaran pada, intravena bolus tunggal, jumlah obat di dalam tubuh akan menurun, ya, sesuai dengan laju eliminasinya. Tentunya penurunan jumlah ini akan meninggalkan suatu fraksi obat yang masih ada di dalam tubuh. Nah, eee, jumlah obat yang tertinggal di dalam tubuh diasumsikan sebesar 25% dari jumlah obat, yang ada sebelumnya. Jadi misalkan gini, pada pemberian pertama ya, jumlah obat di dalam tubuh 1000 ya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu mengalami penurunan ya, ada 25% dari 1000 ini yang akan tertinggal di dalam tubuh, ya, yang belum masuk dalam laju, fase eliminasi, ya. Nah, pada, posisi 25% dari jumlah obat di dalam tubuh ini, yaitu di sini 250 miligram, kita sudah berikan dosis kedua, ya. Seperti tadi disampaikan ketika, eee jarak ya atau frekuensi pemberian obat, eee, lebih cepat daripada eliminasinya, maka akan terjadi akumulasi, ya. Maka dari itu ini akan terjadi akumulasi di sini, ya. Pada pemberian dosis berikutnya, yaitu 1000 lagi, di sini jumlah obat di dalam tubuh akan bertambah, ya, sebesar 1250 karena masih ada 250 miligram jumlah obat yang masih tertinggal di dalam tubuh, ya. Lalu pada pemberian ketiga berlanjut lagi, ada 25% dari 1250 yang tertinggal sebelum pemberian dosis ketiga, yaitu sebanyak 312 miligram.
Nah, lalu ditambahkan lagi pada dosis ketiga sama ya, tadi kan dosis dan frekuensinya konstan. Berarti ditambahkan 1000 lagi. Nah, pada pemberian dosis ketiga, setelah pemberian dosis ketiga, jumlah obat di dalam tubuh bertambah lagi dari tadi pada saat pemberian dosis kedua 1250, ini bertambah lagi yaitu 1312. Nah, pada pemberian dosis keempat sama, ada 25% obat dari 1322 ini yang masih tertinggal pada saat pemberian dosis keempat, yaitu sebesar 328. Nah, ditambah pada pemberian dosis keempat ditambah dosis 1000 lagi. Sehingga jumlah obat yang ada di dalam tubuh adalah 1328. Pada dosis kelima, pada dosis kelima seperti itu lagi, ada 25% yang tertinggal dari 1328. Nah, pada saat dosis ke-N akan ditemukan jumlah obat yang tertinggal dan setelah pemberian ini konstan. Atau di sini kita sebut Dmax dan Dmin yang konstan. Ya. 25% dari 1333 adalah 333 ditambah 1000 bertambahnya tetap 1003. Jadi sudah tidak terjadi penambahan jumlah obat yang tertinggal atau konsentrasi obat peningkatan konsentrasi obat lagi pada saat pemberian dosis ke-N. Gitu ya. Kalau di sini berarti pada saat pemberian ke-6 dan seterusnya. Ya, ini sudah mencapai kondisi tunak. Ya, jadi begitu gambarannya. Oke. Kita masuk ke pada praktek klinisnya. Ada beberapa permasalahan yang mungkin saja akan ditemui yang kita harus perkirakan dengan kesalahan tersebut berapa konsentrasi obat yang ada di dalam plasma pasien. Ya, di sini dengan rumusannya sama, konsentrasi plasma sama dengan dosis awal dibagi dengan volume distribusi ya, dikali 1 min epsilon min N. N ini adalah dosis ke N, jadi dosis ke berapa. Dikalikan K, dikalikan tau atau frekuensi pemberian obat, dibagi 1 min epsilon min K atau laju eliminasi dikali tau atau frekuensi pemberian obat, dikalikan epsilon minus laju eliminasi dikalikan T. Ya, ingat kalau di sini T atau waktu. Kapan waktu pensamplingan dari konsentrasi plasma ini. Ya. Nah, karena terdapat permasalahan satu dosis yang hilang, maka CP untuk dosis yang hilang itu harus diperhitungkan juga, ya. Dengan cara dosis awal dibagi dengan volume distribusi dikalikan epsilon min laju eliminasi dikali T yang hilang. Bagaimana sih cara mengetahui T yang hilang itu? Nanti sama-sama kita saya akan tunjukkan ya di contohnya. Nah, atau koreksi dosis yang hilang kita bisa gabungkan dari rumus ini dan ini. Jadi didapatkan, misalkan kita mau langsung mengetahui konsentrasi plasma atas dosis yang hilang ini bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, tadi masalah dosis yang hilang atau tidak diberikan. Ada juga permasalahan dosis yang terlalu awal atau diberikan terlambat. Misalkan frekuensinya harusnya tiap 6 jam, tetapi diberikan pada misalkan antara dosis ke-5 ke-6 diberikannya terlambat 1 jam. Jadi rentang antara dosis ke-5 dan ke-6 hanya 5 jam gitu. Nah,
Ini cara koreksi perhitungan koreksi untuk mengetahui konsentrasi plasma ketika ada dosis yang terlalu awal atau diberikannya terlambat. Nah, yang berbeda di sini dia harus memperhitungkan T sebenarnya. Ya, apa itu T sebenarnya nanti kita bisa lihat di nah, sorry karena saya nggak terlalu canggih nih, makanya saya buat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah pemberian dosisnya ya. Jadi ini pemberian dosis pertama, dosis kedua, pemberian pertama, pemberian kedua, pemberian ketiga, pemberian keempat, pemberian kelima, dan pemberian keenam. S ini adalah waktu samplingnya, ya, waktu sampling dari konsentrasi plasma. Ketika kita akan menghitung konsentrasi plasma, kan kita mengambil plasma yang ada di pasien kan ya. Nah, ini waktu sampelnya, waktu samplingnya. Nah, rentang atau tau atau frekuensi pemberiannya adalah tiap 6 jam, ya. Maka digambarkan antara pemberian dosis pertama dan kedua adalah 6 jam. Kedua dari dosis kedua dan ketiga adalah 6 jam, ya. Ketiga, keempat sama 6 jam, 4 ke 5, 5 ke 6. Ini idealnya. Nah, 4 di sini adalah menunjukkan T ya, yang tadi dalam perhitungan. Waktu kapan obat plasma tersebut disampling atau diambil dari pasien. Yaitu misalkan nanti bisa macam-macam ya, tergantung dari setting setting kasusnya. Misalkan samplingnya dilakukan 4 jam setelah pemberian dosis ke-6. Berarti T-nya adalah 4. Ya, ini T. Kalau yang ini adalah tau. Tau itu frekuensi pemberiannya. Ya. Oke, tadi permasalahan yang pertama adalah ketika ada dosis yang hilang, ya. Ketika ada dosis Ketika ada dosis yang hilang, misalkan kita sebutkan bahwa pada saat pemberiannya dosis kelima, ini kursornya mana? Dosis kelimanya hilang. Ya, dosis kelimanya hilang. Ya, tidak diberikan. Maka berapa T yang hilang? T yang hilang adalah 6 ditambah dengan 4. Ya, 6 jam untuk rentang dari dosis kelima dan keenam, dan 4 adalah waktu ya pada saat sampling dari dosis ke-6 ke waktu samplingnya. Itu yang disebut T hilang. Nah, bagaimana jika dosis keempat yang hilang? Jika dosis keempat yang hilang, maka T hilangnya adalah dihitung dari sini. Ya. Jadi mulai dari dosis ke-4 ke 5 dan 5 ke 6. Dan dari dosis ke-6 ke waktu samplingnya. Itu yang kita hitung sebagai T hilang. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 4. Jadi ada 16 jam ya ketika dosis keempat hilang. Kalau dosis kelima hilang, berarti T hilangnya 6 ditambah 4, yaitu 10. Ya. Nah, sorry. Oke, bagaimana kalau menghitung T sebenarnya ya? Tadi kan untuk contoh yang ketika ada obat diberikan 1 jam terlambat, ya, seharusnya
dosis kelima dan dosis keenam diberikan dalam rentang 6 jam. Tetapi karena pemberian dosis kelima misalkan terlambat 1 jam, maka rentang antara dosis kelima dan keenam menjadi 5 jam saja. Ya, karena tadi terlambat 1 jam. Nah, jadi menghitung T sebenarnya, ya, T yang sebenarnya karena terlambat adalah 5 ditambah 4, yaitu 9. Ini yang T sebenarnya. Aduh, maaf ya. Ini yang T sebenarnya. Ya. Tapi tadi di perhitungan ada juga diperhitungkan T hilang. Kalau yang T hilang sama seperti tadi menghitungnya sesuai dengan frekuensi yang seharusnya, yaitu 6 ditambah 4. Jadi T hilangnya 10. Tapi ketika kita menghitung T sebenarnya karena ada keterlambatan, maka kita harus perhitungkan keterlambatan itu. Jadi di sini rentangnya 5 ditambah dengan 4. Oke, nanti kita bisa lihat di soalnya. Nah, untuk penjadwalan pengaturan dosis, jadi perkiraan konsentrasi tunak dalam plasma biasanya dengan menganggap obat diberikan dalam suatu jarak pemberian dosis yang konstan selama 24 jam sehari. Jadi obat akan mencapai konsentrasi konstan ketika diberikan dengan dosis yang konstan dan jarak waktu pemberian yang konstan juga. Idealnya dosis obat hendaknya diberikan dalam dosis yang merata, ya, atau tidak ada fluktuasi dosis. Kepatuhan pasien terhadap aturan dosis ganda dapat menjadi suatu masalah karena dapat mempengaruhi tadi frekuensi dari pemberian obatnya, ya. Misalkan seharusnya kan tadi frekuensi atau tau itu harus konstan, tapi karena kepatuhan pasien misalkan harusnya diberikannya tiap 6 jam, jadi jadi tiap 8 jam gitu, pastinya akan mempengaruhi. Untuk obat dengan waktu paruh eliminasi yang panjang, konsekuensi hilangnya satu dosis adalah minimal karena hanya satu fraksi obat yang hilang antara jarak pendosisian sehari, yaitu tadi karena waktu eliminasinya panjang. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke soal? Bu. Ya, silakan. Bu, izin bertanya. Ya. Halo, ya. Halo. Ya. Halo, Bu. Ya, saya Gapri, Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan. Nah, yang tadi untuk menghitung T sebenar, kan konteksnya yang untuk T sebenarnya itu ada yang pemberiannya terlambat, pemberiannya dipercepat, begitu kan, Bu? Ya. Terus yang tadi yang di contoh kasusnya itu adalah yang T sebenarnya untuk waktu pemberiannya itu dia dipercepat. Nah, terus kalau untuk waktu yang menghitung T sebenarnya waktu yang dipercepat itu dia bagaimana, Bu? Apakah yang tadi itu yang tadi kan kalau yang waktunya terlambat itu dia intervalnya itu dia dikurangi dengan keterlambatan waktunya, Bu. Kayak interval frekuensinya itu dia 6 jam. Terus dia terlambat diberikan 1 jam. Terus jadi nanti di benarnya itu 5 tambah yang 4 hasilnya.
Gimana? Kalau yang untuk obatnya, Bu, dia 6-nya ini ditambah 1 atau bagaimana? Gimana? Maaf. Suaranya tadi agak putus-putus. Yang untuk menghitung T sebenarnya dengan ketentu frekuensinya itu dia lebih jam, Bu. Lebih? Iya, lebih 1 jam. Lebih 1 jam. Terlambat gitu. Lebih 1 Iya, jam ini Bu. maksudnya gimana? Dipercepat. Oh, lebih awal maksudnya. Kan tadi yang lebih awal gitu. Jadi nanti dia untuk tentukan tes sebenarnya bagaimana caranya, Bu? Oh ya, jadi pertanyaannya adalah tadi kan yang dicontohkan adalah ketika dosisnya itu telat diberikan gitu ya. Jadi kalau di sini tadi kan terlambat dari 1 jam. Nah, kalau lebih awal berarti kan di sini ada rentang yang bertambah antara dosis ke-5 dan ke-6. Misalkan di sini kan harusnya 6 jam ya antara dosis ke-5 dan ke-6. Tetapi ketika dosis ke-5 ini diberikan lebih awal, misalkan 1 jam lebih awal, maka jarak antara dosis ke-5 dan ke-6 ini menjadi lebih lebar juga. Jadi ditambahkan. Ya, kalau tadi dikurangkan berarti ini ditambahkan. Sorry ya tulisannya jelek. Jadi 7 jam. Nah, untuk T sebenarnya berarti 7 ini ya, rentang antara 5 ke 6 ini ditambah dengan 4. Ya, jadi 11 untuk T sebenarnya. Ketika ada dosis yang 1 jam lebih cepat. Begitu. Apakah sesuai dengan pertanyaannya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya, Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Siapa dulu nih? Saya dulu lah ya. Iya, siapa ini? Saya. Siapa sih? Zahra dulu silakan. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Tadi kan Ibu mencontohkannya kan misal ini untuk waktu tes sebenarnya ya, Bu ya. Tadi kan pemberian dosis ke-5 jika terlambat 1 jam, maka untuk yang ke-6-nya kan menjadi 5 jam, tidak menjadi 6 jam. Itu terus lalu ditambahkan 4 jam untuk diambil sampelnya. Nah, apakah perhitungan misal berarti kan dari pemberian ke-4 sampai ke-5 berarti kan itu menjadi 7 jam, tidak jadi 6 jam. Apakah itu diperhitungkan juga atau tidak, Bu? Terima kasih. Soalnya kan bukan 6 jam lagi, jadi 7 jam gitu. Ya nggak? Ya kan, Bu ya? Itu tidak diperhitungkan. Ya, yang dosis ke-4 ini ya. Dosis ke-4 ke-5. Nah, oke. Jadi sebenarnya nanti kita kembali ke setting kasusnya. Misalkan nih, coba sebentar, mungkin biar lebih ada. Tapi nanti kalau saya, sebentar, saya lupa belum buka soalnya, sebentar ya. Harus saya simpan di mana? Oke,
Ini saya udah keluar ini belum sih? Belum ya? Sorry ya, dosennya agak gaptek ini. Ini saya udah ganti screen belum? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Oke. Sorry. Oke, saya langsung perlihatkan ya ke latihan soal. Nah, ini kan kebetulan tadi kan sedang ditanyakan untuk dosis yang terlambat atau lebih awal. Jadi memang di sini di rumus perhitungannya ya, yang di sini suatu obat diberikan dengan IV bolus ganda dengan dosis 100 mg setiap 6 jam untuk 6 dosis, berarti ada 6 kali pemberian. Ya. Berapa konsentrasi obat dalam plasma 4 jam setelah dosis ke-6 jika dosis ke-5 diberikan terlambat 1 jam. Nah, jadi memang untuk perhitungan yang ini, ketika dosis ke-5 yang terlambat dan pengambilan sampelnya setelah dosis ke-6, kita fokus memperhitungkan di antara range yang berubah antara dosis ke-5 dan ke-6 dan dosis ke-6 ke waktu pengambilan sampelnya. Jadi memang antara dosis ke-4 dan ke-5-nya itu tidak kita perhitungkan di sini karena karena beranggapan sudah terwakili dengan perhitungan yang kita ubah antara tau atau frekuensi pemberian antara dosis ke-5 dan ke-6 tadi. Paham nggak, Zahra? Oh iya. Jadi memang karena ini di sini yang bermasalah, kan kita seharusnya menghitung konsentrasi ketika dosis ke-6, kita samplingnya setelah dosis ke-6 dan ketika 4 jam setelah dosis ke-6, ya kita harusnya sampling di situ. Tetapi ada nih ada catatan bahwa di dosis ke-5 ada suatu keterlambatan. Nah, makanya kita fokusnya kita ubahnya ya, atau kita perhitungkannya antara 5 ke 6 dan 6 ke waktu samplingnya. Itu jadi harapannya dengan perhitungan atau merubah perhitungan antara dosis ke-5 sampai ke-6 itu sudah bisa memperhitungkan kesalahan dalam pemberian baik lebih cepat maupun lebih lambat. Begitu, Zahra. Bisa terjelaskan nggak? Iya, bisa, Bu. Oke. Tadi selanjutnya siapa ya? Adit ya? Iya, Bu, Sofyan. Oh ya, Sofyan ya. Silakan, Sofyan. Iya, izin bertanya, Bu. Saya masih belum paham, Bu, pada kurva pemberian dosis ganda intravena bolus itu kan pada pemberian pertama dan kedua itu terjadi akumulasi 25% dari obat yang telah diberikan. Iya. Nah, kenapa ketika pemberian ke N seperti di pemberian 5 atau ke 6 itu tidak terjadi akumulasi lagi, Bu, padahal interval dan dosisnya itu yang diberikan sama. Yang ini ya tadi ya? Ibu. Oke. Ya, oke. Iya. Ya, jadi sebenarnya gambaran yang ini ya bisa kita buktikan dengan perhitungan dari sini. Ya. Nah, ketika kan gini, laju eliminasi itu kan sama ya, jadi laju per obatnya sama, frekuensi kita memberikan obatnya sama, dosis pemberiannya sama. Nah,
ketika faktor-faktor tersebut konstan, tidak ada perubahan ya volume distribusi. Tadi kan ada catatan ya, semua profil farmakokinetika, lalu dosis pemberian, frekuensi pemberian ya, termasuk tadi laju eliminasi harus konstan. Sehingga konsentrasi tunak ini bisa tercapai atau bisa terjadi ya. Kalau misalkan tadi Sofyan bertanya kenapa bisa, ya karena tadi faktor-faktor itu berjalan konstan. Bisa kita buktikan dari sini ya. Obat yang tersisa selalu 25%. Karena apa? Laju eliminasinya konstan. Jadi obat selalu tersisa ya. Tadi kan syaratnya adalah ketika terjadi akumulasi, taunya atau frekuensinya itu harus lebih cepat daripada eliminasinya. Jadi masih ada sisa obat, ya, masih ada sisa obat di dalam tubuhnya, ya, atau obat konsentrasinya masih sama, ya, di dalam tubuh. Nah, ketika tadi parameter-parameter itu tadi tercapai ya atau ditetapkan ya, bisa kita atur ya, kita desain seperti itu, maka tadi misalkan jadi penambahan obat pada dosis ke N tidak lagi akan terjadi akumulasi, karena ini tadi fraksi obat yang tertinggal ini juga akan sama. Paham tidak maksudnya? Jadi kan tadi laju eliminasinya sama kan? Jadi 25%. Tadi kan perubahannya dari sini ya. Jadi ini masih ada akumulasi terus ya. Nah, ada saat di mana 25% dari 1332 adalah 333. Lalu kita tambahkan dosis yang sama, 1000. Tentunya pada rentang atau frekuensi waktu yang sama. Kita dapatkan 1333. 25% dari 1333 kita dapatkan lagi 333. Kita tambah lagi 1000, kembali dosisnya sama. Jadi konsentrasi atau jumlah obat di dalam tubuh maksimumnya juga mencapai titik yang sama, yaitu 1333. Gitu. Tapi dengan catatan tadi, semuanya harus kita tentukan konstan gitu, sehingga ini semua bisa perhitungannya sama. Gitu. Kalau secara matematis penjelasannya yang seperti ini, akan ada titik di mana sisa obat itu ya, jadi kita bagi terus hasilnya akan sama gitu kan ya kalau secara matematis. Nah, ini penjelasan secara matematis, tetapi ada faktor-faktor yang harus dipegang tadi, bahwa memang semuanya harus berjalan secara konstan. Gitu, Sofyan. Cukup penjelasan tidak? Cukup, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Iya, Bu. Saya, Bu. Benar. Siapa ini? Siapa? Ya. Siapa yang bertanya? Saya, Bu. Arif Prabowo. Oh, Arif Prabowo. Iya, silakan. Bu, ini berarti untuk yang tadi diasumsikan 25%, apakah itu selalu 25%, Bu? Lalu misalnya yang seperti yang dijelaskan sebelumnya di Mas Adit dalam tabel itu, Bu, apakah maksudnya bisa turun menjadi 20 misalnya gitu, Bu? Atau mungkin ada faktor pengaruh dari suatu penyakit kronis gitu terkait dari laju eliminasinya gitu, sehingga membuat naik turunnya itu tadi, Bu. Oke, ya. Jadi F atau yang tadi 25% ini ya, sebenarnya ini ada perhitungannya juga ya, yang bisa kita perkirakan ya, untuk mengetahui fraksi obat yang tertinggal di dalam tubuh ya, yang tadi di sini.
Ya, jadi mungkin saja tidak 25% ya. Jadi tergantung apa? Tergantung dari dosis awal ya, dosis awalnya dan juga tahu yang kita tetapkan ya. Jadi seringnya ya atau di beberapa kasus sih memang didapatkannya adalah 25%, tetapi kembali lagi kita harus cek kembali dengan perhitungan ini. Kalau tadi kan contoh 25% gitu. Begitu. Menjawab nggak? Gimana, Mas Arief? Nanti mungkin kita bisa lihat juga di contoh kasus di soal, karena nanti kalian akan menghitung fraksi obat yang tertinggal di dalam tubuh. Kalau misalkan nanti dihitung F-nya 25%, ya yang penting kalian tahu 25% itu asal muasalnya nggak semua kita langsung langsung generalkan 25%, tapi dari perhitungan tersebut gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kalau gitu saya ke latihan soal. Ya, sudah berubah ya screen-nya ya? Oke, soal yang pertama. Seorang pasien setiap 6 jam melalui injeksi intravena bolus berulang menerima 1000 mg antibiotik yang mempunyai waktu paruh eliminasi 3 jam. Dianggap distribusi obat menurut suatu model kompartemen 1 dan volume distribusinya adalah 20 liter. Jadi yang diketahui apa aja nih? Ini apa? 6 jam ini apa? Tahu. Oke. 1000 ini apa? Dosis awal atau D0. Lalu 3 jam adalah T setengah. Lalu VD-nya 20 liter. Oke, yang pertama, tentukan jumlah obat maksimum dan minimum di dalam tubuh. Jumlah obat, berarti apa? D ya. D maksimum dan D minimum. Di soalnya saya sudah rangkumkan rumus-rumusnya, atau nanti kalian juga bisa cek di PPT-nya, tapi di sini sudah saya rangkumkan. Di sini ditanyakan adalah D max dan D minimum. Nah, D max kalian bisa hitung dengan rumus ini. Jadi D0 dibagi 1 min F. F-nya ini F kecil ya. F kecil tadi adalah apa? Fraksi obat yang tertinggal. Nah, fraksi obat yang tertinggal harus dihitung dengan rumus ini. Ya. Pakai rumus yang ini. E pangkat min K tau. K-nya udah diketahui belum? K eliminasi. Belum kan ya? Harus kita hitung. Dari gimana cara ngitung K? 0,693 dibagi 3. Dibagi 3 ya, dibagi T setengah. Nanti kita dapat K-nya. Kita dapat K, kita bisa hitung fraksi obat yang tertinggal. Dengan E pangkat min K, taunya tadi berapa? 6 jam. Oke, nanti kita bisa dapatkan, kita bisa masukkan ke rumus ini. Nah, itu tadi jumlah obat maksimum. Gimana jumlah obat minimum? Ya, berarti kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Ya.
Jumlah obat maksimum kita ketahui, dosis awal kita ketahui, nanti kita dapat D minimumnya. Jelas ya? Jelas. Oke, nah yang selanjutnya adalah hitung konsentrasi obat dalam plasma pada 3 jam setelah dosis kedua. Jadi CP, tapi sebelum kondisi tunak, ya. Konsentrasi obat plasma pada 3 jam setelah dosis kedua. Jadi kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, di sini DO kita sudah tahu ya tadi, volume distribusinya 20 liter. 1 min E pangkat min N. Nah, N ini adalah, tadi kan pertanyaannya, konsentrasi obat plasma pada 3 jam setelah dosis kedua. N itu adalah dosis keberapa yang kita perhitungkan. Ya, berarti dosis kedua, berarti 2. Paham nggak? Nah, K-nya tadi kita sudah dapat, taunya juga kita dapat. Ya, ini tahu ya. Nah, di sini adalah T. T itu tadi waktu samplingnya. Berapa jam setelah dosis terakhir yang mau kita perhitungkan atau setelah dosis kedua. Berarti T-nya adalah 3 jam. Ya, jadi dosis kedua adalah N-nya, 3 jam itu adalah T-nya. Ya. Lalu hitung konsentrasi tunak ya obat dalam plasma pada 3 jam setelah dosis terakhir. Nah, berarti ini udah dalam kondisi tunak ya. Pada dosis karena sudah pada dosis terakhir. Berarti menggunakan rumus yang ini. Ya, CP dalam kondisi tunak. Ya, sama seperti tadi, cuma yang berubah di sini kita harus sesuaikan T-nya. Ya, tadi kebetulan sama ini. 3 jam. Ya, harusnya saya bedakan ya. Ya, tapi di sini kebetulan sama. 3 jam setelah dosis terakhir. Nah, yang selanjutnya hitung Cmax, Cmin sama C rata-rata dalam kondisi tunak maksudnya. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya ya. Di Cmax kita di sini butuh Dmax. Dmax tadi sudah dihitung ya di awal. Berapa? Tinggal dibagi dengan volume distribusinya. Cmin juga kita sudah hitung tadi di awal, Dmin-nya tinggal kita bagi dengan volume distribusi. Lalu C rata-rata atau CAV pada kondisi tunaknya berapa? Ini rumusnya. Ya, kita mengkalikan dosis obat dengan F besar ya. Kalau F besar di sini adalah bioavailabilitas. Ya, pada seperti yang tadi saya sebutkan, pada pemberian intravena bioavailabilitasnya bisa kita anggap 1 ya atau 100% ya. Nah, di sini kita anggap 1 dikali dosis awal dibagi dengan volume distribusi dikali K dikalikan dengan tau. Ya. Untuk soal nomor 1 jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, suatu cefalosporin dengan K-nya sudah diketahui, VD-nya sudah diketahui, diberikan dengan dosis ganda intravena. 100 mg diinjeksikan setiap 6 jam untuk 6 dosis atau 6 kali pemberian. Berapa konsentrasi dalam plasma 4 jam setelah dosis ke-6? Yakni 40 jam kemudian. Ya, ini bisa Nah, di sini ada beberapa contoh permasalahan ketika dosis ke-5 hilang, ketika dosis ke-6 hilang, dan ketika dosis ke-4 hilang. Yang membedakan adalah nanti perhitungan T hilangnya. Ya, jadi sama-sama menggunakan rumus yang ini,
ya. Berarti tadi N-nya adalah 6, ya. Taunya adalah 6 juga, 6 jam. Ya, ini kan tadi N-nya 6 karena setelah dosis ke-6 kan ya. Apa namanya? Menghitung atau menyemplingnya. Nah, T hilangnya ini yang akan berbeda-beda ya. Kalau bantuannya tadi kalian bikin ya 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu di sini ada waktu sampling ya. Nah, misalkan dosis 5 yang hilang ya. Berarti T hilangnya adalah 5 ke 6 ya. Tadi berapa? 6 jam kan ya. Dan 6 ke samplingnya yaitu 4 jam. Jadi T hilangnya 10 jam. Nah, itu tadi kalau dosis 5 yang hilang. Kalau dosis 6 yang hilang, berarti T hilangnya hanya yang 4 ini. Dari 6 ke sampling. Ya, jadi T hilangnya 4. Nah, kalau dosis keempatnya yang hilang, maka T hilangnya adalah dari 4 ke 5, yaitu 6 jam. Dari 5 ke 6, ditambah 6 jam lagi, 12. Nah, ditambah dari dosis ke-6 ke samplingnya, yaitu 4 jam. Jadi T hilangnya adalah 16 jam. Ya, ketika dosis 4 hilang. Begitu untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Suatu obat, K-nya diketahui, VD-nya juga diketahui. IV bolus ganda dengan dosis atau D0 100 mg setiap 6 jam atau taunya 6 jam untuk 6 dosis atau 6 kali pemberian. Berapa konsentrasi obat dalam plasma 4 jam setelah dosis ke-6 jika dosis ke-5 diberikan terlambat 1 jam? Itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Berarti ini T hilangnya berapa? T hilangnya? 10. T hilangnya 10. T sebenarnya? 9. T sebenarnya 9 jam ya. Oke, tapi pakai berarti rumus yang ini. Ya. Oke, terus nomor 4. Pasien CS umur 35 tahun, berat badannya sekian, diberi injeksi bolus intravena dosis ganda setiap 6 jam. Konsentrasi efektif dari obat ini adalah 15 mikrogram per mili. Berarti ini apa? Konsentrasi efektif. CSS. Ya, jadi ketika ada kata-kata konsentrasi efektif dari obat, berarti bisa kita asumsikan bahwa konsentrasi itu adalah konsentrasi rata-rata tunak yang memang merupakan konsentrasi efektif yang kita inginkan. Ya, jadi ini merupakan konsentrasi rata-rata tunak atau yang ini tadi. Ya, konsentrasi rata-rata tunak. Setelah pasien diberikan suatu dosis intravena tunggal, waktu paruh eliminasi obat ditentukan dan diperoleh 3 jam. Dengan VD adalah 196 ml per kilogram. Ingat, berarti kalau VD bentukannya seperti ini, harus kita perhitungkan atau kalikan dengan berat badannya. Ya. Nanti satuannya silakan kalian sesuaikan. Tentukan aturan dosis ganda
untuk obat ini. Anggap obat diberikan setiap 6 jam. Oke, aturan dosis. Berarti aturan dosisnya kan kita harus tahu dosis dan frekuensinya. Di sini ditetapkan frekuensinya adalah 6 jam. Berarti kita tinggal cari dosis pemberian untuk per pemberiannya berapa. Ya. Gimana caranya bisa kita masukkan ke rumus yang ini? Kita kan mau nyari D0 kan ya berarti ya. CAV-nya sudah diketahui, F-nya 1 karena intravena bolus, volume distribusinya bisa kita ketahui, K eliminasinya bisa kita ketahui, taunya sudah ditetapkan tadi tiap 6 jam. Kita bisa mengetahui DO-nya. Berarti nanti kita akan mengetahui aturan dosisnya DO tiap 6 jam. Gitu ya. Nah, lalu setelah kondisi pasien stabil, pasien diberi obat secara oral untuk kenyamanan pemakaian obat. Antibiotik ini 90% dapat berada dalam sistemik atau F-nya adalah 90%. Dan dokter ingin melanjutkan pengobatan secara oral tiap 6 jam. Berapa dosis pemberian oral yang harus diberikan jika konsentrasi efektif yang ini diinginkan juga sama dengan pemberian intravena bolus. Berarti CAV tunaknya sama-sama diinginkan sekian. Tapi di sini kita merubah rute administrasinya dari tadi intravena bolus dengan bioavailabilitas 100% atau 1. Di sini ketika diberikan oral ada perubahan bioavailabilitas untuk antibiotik ini. Diketahui datanya untuk antibiotik ini adalah 90%. Ya, maka rumusnya masih sama. Dengan menggunakan rumus yang ini, cuma kita mengubah bioavailabilitasnya. Nanti kita hitung DO-nya kembali dengan nilai bioavailabilitasnya berbeda karena di sini kita merubah rute administrasi obat. Begitu. Cukup jelas atau ada yang ingin bertanya? Soalnya belum saya upload ya? Belum, Bu. Oke, nanti saya bisa upload. Nanti bisa kalian kerjakan untuk latihan soal. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak? Oke, nanti latihan soalnya akan saya upload di Google Classroom sehingga kalian bisa kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti ketika kalian menemukan suatu permasalahan ketika belajar kembali atau ketika mengerjakan soal, bisa kalian tanyakan di kolom komentarnya, gitu ya. Oke, nanti untuk absensinya juga akan saya taruh di Google Classroom ya untuk pertemuan hari ini. Oke, kalau begitu mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa menambah sedikit pemahaman kalian tentang pengaturan dosis regimen intravena bolus. Silakan nanti dikerjakan untuk latihan soalnya. Nah, di pertemuan 7 nanti kita akan lakukan kuis ya. Berarti di hari Jumat ya jadwalnya ya. Di hari Jumat nanti kita akan adakan kuis yang nanti akan saya upload di Google Classroom. Kalian UTS-nya kapan ya? Udah ada pemberitahuan belum? Belum, Bu.
Belum, Bu. Belum ya. Kalau misalkan nanti masih ada waktu, jadi kan nanti Jumat kalian kuis. Nanti kalau masih ada waktu sebelum UTS, nanti bisa kita atur Zoom meeting lagi untuk membahas soal-soal di kuis atau ada di latihan soal yang mau kalian tanyakan. Gitu ya. Atau misalkan nanti cukup di Google Classroom, silakan nanti kalian diskusikan kita mau menambah pertemuan Zoom meeting atau tidak. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya dalam sesi ini. Selamat belajar. Mohon maaf jika banyak tadi saya nggak nampil ya. Mohon maaf jika banyak keterbatasan atau kekurangan dari saya atau kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan permohonan maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk menambah pemahaman kalian. Sekali lagi selamat belajar, jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Bu.